Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabar hari ini? Baik, Ustazah harap anak-anak tetap dalam keadaan sehat ya. Salam untuk keluarga, semoga anak-anak dan keluarga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Oke, simak video pembelajaran berikut ya. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan memulai pembelajaran pada subtema 1, yaitu suhu dan kalor untuk pembelajaran 4, 5, dan 6. Untuk pembelajaran 1, kita akan belajar untuk menemukan kata kunci dalam teks eksplanasi. Apa sih teks eksplanasi itu? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, dan lain terjadi. Biasanya teks eksplanasi menampilkan fakta atau suatu kejadian yang nyata dan terbukti kebenarannya. Nah, untuk kata kunci merupakan hal yang utama yang biasanya berada di ide pokok setiap paragraf. Nah, tips dari Ustazah apabila anak-anak diminta untuk mencari kata kunci, maka anak-anak bisa mencari kata yang sering diulang. Kalau tidak, anak-anak bisa mencari kata yang digunakan sebagai kata pengganti. Begitu. Selanjutnya, kita akan belajar yaitu bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan. Nah, untuk interaksi manusia dengan lingkungan itu tentunya akan saling mempengaruhi antara satu dengan lainnya. Nah, ketika manusia dengan lingkungan itu berinteraksi, maka akan berpengaruh pada aspek sosialnya, budayanya, dan ekonominya. Nah, untuk dampak dari interaksi manusia dengan lingkungan pada perkebunan kelapa sawit ada dua, yaitu positif dan negatif. Untuk yang dampak positif, yang pertama meningkatkan lapangan pekerjaan, kedua meningkatkan pembangunan daerah, ketiga pendapatan penduduk meningkat, yang keempat dibangunnya sarana dan prasarana. Untuk dampak negatif, yaitu berkurangnya keanekaragaman hayati, yang kedua, berkurangnya habitat dan hewan di hutan. Yang ketiga, berkurangnya sumber daya air. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang hak dan kewajiban siswa di sekolah. Selanjutnya, kita akan belajar tentang hak dan kewajiban tadi. Nah, hak itu adalah segala sesuatu yang harus diterima. Kemudian untuk kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan menurut aturan yang berlaku. Nah, ketika anak-anak memiliki hak dan kewajiban, maka anak-anak harus menjalankan terlebih dahulu kewajibannya. Kemudian setelah dijalankan baru meminta haknya. Nah, hal ini dilakukan agar tidak terjadi permasalahan dalam hidup kita, sehingga hidup menjadi tenang dan damai. Nah, berikut adalah hak dan kewajiban siswa. Yang pertama, hak siswa yaitu mendapatkan pendidikan yang layak. Yang kedua, mendapatkan perlakuan yang sama di sekolah, ya, tidak dibeda-bedakan ya. Yang ketiga, mendapatkan perlindungan di sekolah. Yang keempat, mendapatkan kasih sayang dari guru. Untuk kewajiban siswa, yang pertama mematuhi tata tertib sekolah, yang kedua menjaga kebersihan sekolah, yang ketiga mengikuti upacara bendera tiap hari Senin, yang keempat menghormati guru. Kita sudah masuk pada pembelajaran 2. Untuk pembelajaran 2, yang pertama kita akan belajar untuk menemukan inti teks eksplanasi. Nah, pada teks eksplanasi sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama itu pembukaan, biasanya berada di paragraf awal.
Yang kedua inti biasanya berada di paragraf tengah. Yang ketiga penutup biasanya di paragraf akhir. Nah, di penutup ini merupakan kesimpulan atau inti dari suatu teks. Kemudian untuk ide pokok, apabila anak-anak diminta untuk membuat ide pokok, anak-anak bisa mengamati kalimat pada awal paragraf maupun akhir paragraf. Selanjutnya, kita akan belajar tentang konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita belajar tentang penerapan konsep kalor dalam kehidupan sehari-hari, maka anak-anak harus mengerti dua hal terlebih dahulu, yaitu pemuaian dan penyusutan. Untuk pemuaian, konsep dasarnya yaitu apabila suhu naik, maka dia akan mengalami pertambahan ukuran dan volume pada bendanya. Nah, ketika suatu benda mengalami penyusutan, maka kebalikan dari pemuaian, maka dia akan mengalami pengurangan ukuran dan volume benda ketika suhu turun. Jadi untuk gampangnya, suhu naik dia volume dan ukuran bertambah, suhu turun dia volume dan ukuran berkurang. Penerapan perpindahan kalor yang pertama yaitu pada pemasangan kaca jendela. Jadi untuk prinsipnya, kaca itu lebih cepat memuai anak-anak dibandingkan bingkai dari kayu. Nah, agar tidak pecah atau bingkainya bengkok ketika mengalami pemuaian, maka bingkai pada jendela tersebut dibuat longgar. Untuk penerapan selanjutnya yaitu pada pemasangan sambungan rel kereta api. Jadi, pada sambungan rel kereta api itu diberi sedikit celah anak-anak. Nah, tujuan dari adanya celah tersebut yaitu untuk menghindari batang rel kereta api tersebut bengkok pada siang hari. Karena pada siang hari itu batang relnya akan mengalami pemuaian. Ketika memuai, maka panjang batangnya itu akan semakin besar atau semakin panjang, sehingga agar tidak bengkok maka diberi celah. Nah, ketika malam hari suhunya turun, maka batang rel tersebut akan mengalami penyusutan yang mengakibatkan panjang rel tersebut akan berkurang atau semakin mengecil. Bisa dilihat pada gambar ya, anak-anak. Selanjutnya yaitu penerapan pada pemasangan bingkai besi pada roda berdati. Nah, untuk bingkai besi dan roda berdati itu biasanya digunakan pada delman. Nah, konsepnya itu menggunakan dua bahan. Yang pertama itu dari besi, yang kedua dari kayu, roda kayu. Nah, ketika ingin memasangkan besi tersebut pada roda kayu, maka menggunakan prinsip dari pemuaian. Pemuaian tadi sudah belajar ya, apabila suhunya naik, maka mengalami pertambahan ukuran dan volume. Nah, ketika besi dipanaskan, kan suhunya naik ya, dia memuai, kemudian berakibat pada ukuran besi yang akan semakin besar. Nah, kemudian anak-anak akan masukkan ke dalam roda kayunya. Nah, kemudian ditunggu hingga dingin. Ketika dingin, maka dia akan mengalami penyusutan yang berakibat pada besi tersebut akan mengecil dan terpasang kuat pada roda kayu. Yaitu penerapan yang terakhir pada pemasangan jaringan listrik dan telepon. Nah, untuk penerapan ini, anak-anak dapat melihat pada kehidupan sehari-hari, misalnya ketika lewat jalan raya atau melewati bangunan atau daerah-daerah lain. Nah, anak-anak bisa lihat ya bahwa sambungan kabel antar satu tiang dengan tiang yang lain itu dibuat kendur. Mengapa demikian? Karena ketika pada malam hari, kabel-kabel tersebut akan mengalami penyusutan. Nah, karena kan malam hari suhunya rendah ya atau turun, maka dia menyusut sehingga mengencang. Nah, agar tidak putus ketika menyusut itu, maka kabel tersebut dibuat kendur begitu. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang tangga nada pentatonik. Untuk tangga nada pentatonik,
Pentatonik sendiri terdiri dari dua kata, yaitu penta dan tonik. Penta itu 5, tonik itu nada. Nah, untuk tangga nada pentatonik ini sangat khas anak-anak. Jadi, ini biasanya digunakan pada gamelan Jawa. Biasanya ya. Nah, selain itu juga bisa digunakan di angklung, kolintang, atau sasando. Nah, untuk bagaimana terbentuknya tangga nada pentatonik ini, yaitu dengan dikurangnya nada keempat dan nada ketujuh dari struktur oktav 8 nada. Untuk jenisnya yaitu ada dua, titilaras selindro dan titilaras belok. Titilaras selindro merupakan titilaras yang memiliki 5 nada dan cenderung menghasilkan suasana yang riang, gembira, dan ramai. Contohnya pada lagu Lir Ilir, Cincang Keling, dan Cening Putri Ayu. Nah, yang kedua yaitu titilaras belok. Titilaras belok memiliki 5 nada dan cenderung menghasilkan suasana yang gagah dan sakral. Contohnya pada lagu Gambang Suling, Tari Bali, dan Jamuran. Selanjutnya, pada pembelajaran 3, kita akan belajar untuk membuat ringkasan. Sebelum kita membuat ringkasan, kita harus tahu dulu caranya dan apa itu ringkasan. Ringkasan itu merupakan penyajian singkat dari suatu karangan asli dengan tetap mempertahankan isi dan sudut pandang pengarang. Jadi, anak-anak membuat lagi karangan dengan tetap berpedoman atau berdasarkan isi dan sudut pandang pengarang. Nah, untuk langkah-langkah meringkas, yang pertama yaitu membaca teks aslinya terlebih dahulu agar anak-anak memahami isi dari teks tersebut. Yang kedua, mencatat gagasan utama. Untuk gagasan utama itu biasa disebut dengan kalimat utama. Nah, anak-anak bisa memperhatikan pada awal dan akhir paragraf. Yang terakhir, kita membuat reproduksi atau menyusun kembali satu teks singkat berdasarkan gagasan utama dengan bahasa sendiri. Nah, kita akan belajar tentang tanggung jawab. Itu adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya terhadap dirinya maupun orang lain dan lingkungan sekitarnya. Mempelajari tentang pengertian tanggung jawab, maka ada beberapa contoh tanggung jawab. Yang pertama, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara, seperti memahami dan mengamalkan Pancasila, menjaga persatuan bangsa, dan dengan menghindari sikap diskriminatif atau membedakan. Yang ketiga, membina solidaritas sosial. Yang keempat, meningkatkan wawasan kebangsaan. Nah, untuk tanggung jawab sebagai warga masyarakat, yang pertama menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan, membersihkan lingkungan, membayar pajak tepat waktu, dan menjaga kerukunan antar umat beragama. Dan yang terakhir yaitu tanggung jawab sebagai siswa. Yang pertama itu belajar tekun dan giat, menjaga kerukunan, menjaga kebersihan, menghormati guru dan karyawan, serta mematuhi tata tertib. Terakhir, pada pembelajaran 3, kita akan belajar tentang tangga nada. Nah, untuk tangga nada sendiri, pengertiannya adalah susunan titik nada yang berturut-turut dari urutan nada rendah ke nada tinggi atau sebaliknya. Nah, untuk tangga nada dibedakan menjadi dua, yaitu ada tangga nada diatonis dan ada tangga nada pentatonis. Untuk tangga nada diatonis yaitu tangga nada yang memiliki dua jarak tangga nada, yaitu 1,5 dan Contoh tangga nada diatonis yaitu pada piano dan organ tunggal. Nah, yang kedua itu tangga nada pentatonis, yaitu tangga nada yang memiliki 5 nada pokok, begitu yang. Nah, untuk subtema suhu dan kalor sudah pada pembelajaran 4, 5, dan 6 sudah selesai. Semoga ilmu yang Us berikan dapat diterima dengan baik oleh anak-anak ya. Semangat untuk belajarnya. Sekian dari Us. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.